Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wafa. Mari kita buka ngaji kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan ngaji kita yang insyaallah sampai pada Quran surah Ali Imran juz 3 ayat ke-45 insyaallah. Paling bawah halaman ke-14 yang paling bawah. Kemarin kita mau sampai situ nggak jadi karena waktunya mepet. Ya, Quran surah Ali Imran juz 3 ayat 45, 46, 47 dan 48. Sampai wa yu'allimuhumul kitab. Baik. Dari idz qalatil malaikatu 45. Sebelum kita baca ayat karimah yang akan kita kaji, mari kita baca dulu satu suratul Fatihah. Liridaillahi ta'ala wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam Ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajiha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qadha
innama yaqulu lahu kun fayakun wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Sadaqallahul adzim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Ali Imran juz 3 ayat 45, 46, 47. Idh ketika qalat berkata, idh qalat ketika berkata, idh qalat ketika berkata, idh qalat ketika berkata, al malaikatu malaikat malaikat, al malaikatu malaikat malaikat. Kalau satu malaikatnya bahasa Arabnya malakun, malak. Betul. Tapi kalau sudah banyak lebih dari dua malaikatnya malaikatun. Kalimat al malaikatu karena diakhiri dengan dhammah berarti al malaikatu menjadi subjek, betul. Menjadi pelaku. Pelaku perkataan tadi. Berarti kalau pelaku pertanyaannya siapa? Siapa yang berkata? Nah, siapa yang berkata al malaikatu malaikat malaikat, al malaikatu malaikat malaikat. Apa yang malaikat malaikat katakan kepada Maryam? Ya wahai Maryamu Maryam, ya Maryamu wahai Maryam, ya Maryamu wahai Maryam. Inna sesungguhnya Allahu Allah, innallaha sesungguhnya Allah, innallaha sesungguhnya Allah, yubashiru ada ya di depan artinya dia. Kalau kita buang ya di depan tinggal bashir, ya, bashiro artinya kabar gembira. Makanya nanti ada dari bashir ini nanti jadi bisyarah, artinya pemberi kabar gembira. Yubashiru dia memberi kabar gembira ki kepadamu. Kalau kamu laki-laki, kalau ki kamu perempuan, ya. Jadi bedanya kalau laki-laki ka, kalau perempuan ki, ya. Karena Sayyidatuna Maryam itu perempuan, jadi punya ki, dia. Yubashiruki dia memberi kabar gembira kepadamu. Yubashiruki dia memberi kabar gembira kepadamu. Yubashiruki dia memberi kabar gembira kepadamu. Apa kabar gembiranya? Bi dengan kalimatin kalimat, bi kalimatin dengan kalimat, bi kalimatin dengan kalimat. Dari mana datangnya kalimat itu? Min dari hu dia, minhu darinya, minhu darinya. Ismu namahu dia, ismuhu namanya, ismuhu namanya, ismuhu namanya. Siapa namanya tadi itu yang akan lahir darimu? Al-Masihu, Masih, Isa, Isa ibnu Maryam, ibnu Maryam. Al-Masihu Isa ibnu Maryam, Masih Isa bin Maryam. Ya. Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masihu Isa bin Maryam, Al-Masih Isa bin Maryam. Sebetulnya Al-Masih itu adalah gelar. Nah, nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan Al-Masih itu. Bahkan sebagian orang berpendapat bahwasanya nanti orang yang akan menyerupai Nabi Isa alaihissalam, dia juga akan menyebut namanya juga Al-Masih. Terus Al-Masih yang bagaimana nanti kita akan sebutkan setelah Isya. Wajihan yang terkemuka. Yang bagaimana Isa tadi itu? Wajihan yang terkemuka. Wajihan yang terkemuka. Wajihan yang terkemuka. Di mana dia akan terkemuka? Fi di dalam ad-dunya dunia. Fi dunya di dunia. Fi dunya di dunia. Dan di mana lagi? Wal akhirati dan akhirat. Wal akhirati
dan akhirat. Dia akan menjadi orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan akan menjadi apa lagi Isa nanti? Wa dan min dari al-muqarrabina, orang-orang yang dekat. Wal muqarrabi wa minal muqarrabina, dan dari orang-orang yang dekat. Wa minal muqarrabina, dan orang-orang yang dekat. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Idz qalat, ketika berkata. Idz qalat, siapa yang berkata? Al malaikatu, malaikat-malaikat. Apa yang malaikat-malaikat katakan? Ya Maryamu, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubasyiruki, dia memberi kabar gembira kepadamu, bi kalimatin, dengan kalimat. Dari mana datangnya kalimat? Minhu, darinya. Ismuhu, namanya. Siapa namanya? Al-Masihu Isa bin Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam. Yang bagaimana Isa itu wajihan, yang terkemuka. Di mana? Fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan akhirat, wa minal muqarrabina, dan dari orang-orang yang dekat atau orang-orang yang didekatkan. Monggo kita artikan langsung maknanya. Idz qalat, bersama-sama, ketika berkata malaikat-malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah, dia memberi kabar gembira kepada kamu dengan kalimat-kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa bin Maryam, yang terkemuka di dunia dan akhirat, dan dari orang-orang yang didekatkan. Monggo sekali lagi, ketika berkata malaikat-malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah, dia memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa bin Maryam, yang terkemuka di dunia dan akhirat, dan dari orang-orang yang didekatkan. Ada orang yang dekat, ada orang-orang yang didekatkan. Ada misalnya kita mau dekat dengan Pak Lurah, nah kita yang berusaha mendekat. Tapi kalau Pak Lurah yang ingin kita dekat, ya, maka Pak Lurah yang berusaha untuk kita yang dekat dengan Pak Lurah. Misalnya seperti itu. Dari dua jenis orang ini, mana yang lebih mulia? Orang yang kedua, ya, karena orang lain yang ingin mendekatkan dirinya padanya. Nanti kita akan bahas ini, muqarrabin. Kita lanjutkan. Dan Isa yang bagaimana nanti? Ya, Isa, semua orang boleh jadi Isa. Ya, teman saya juga ada yang namanya Isa. Ya, Isa yang bagaimana? Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan sifat di sini. Isa yang bagaimana? Monggo ayat ke-46. Wa dan yukallimu, dia berbicara. Wa yukallimu, dan dia berbicara. Wa yukallimu, dan dia berbicara. Wa yukallimu, dan dia berbicara. An-nasa, manusia. An-nasa, manusia. Kita lihat di situ, an-nasa diakhiri dengan fathah. An-nasa menjadi objek. Ya, berarti kalau objek pertanyaannya kepada siapa? Nah, kalau tadi subjek pertanyaannya siapa? Kalau objek kepada siapa? Kepada siapa Nabi Isa alaihissalam berbicara? An-nasa, manusia. An-nasa, manusia. Kapan Nabi Musa berbicara kepada manusia? Di dalam al-mahdi, buayan. Fil mahdi, di dalam buayan. Fil mahdi, di dalam buayan. Bukan buaya nggih, buayan. Digendong sama ibu ya, buayan. Sebetulnya buai al-mahdi itu sebetulnya bermakna keranjang bayi maksudnya. Ya. Ya, orang biasanya kan kalau membuai bayi, ya, memanjakan bayi kan digoyang-goyang ya tempatnya. Namanya
buayan, bukan buaya ya. Buayan ya. Fil mahdi di dalam buayan. Fil mahdi di dalam buayan. Wa dan kahlan dewasa, wa kahlan dan dewasa, wa kahlan dan dewasa. Nabi Isa itu ketika masih kecil juga baru lahir sudah bisa berbicara dengan manusia. Wa dan min dari as-solihina orang-orang yang soleh. Wa minas solihina dan dari orang-orang yang soleh. Wa minas solihina dan dari orang-orang yang soleh. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Nabi Isa yang bagaimana lagi? Wa yukallimu dan dia berbicara. Wa yukallimu dan dia berbicara. Kepada siapa dia berbicara? An-nasa, manusia. Kapan? Fil mahdi di dalam buayan. Wa kahlan dan dewasa. Wa minas solihina dan dari orang-orang yang soleh. Monggo kita artikan langsung maknanya bersama-sama. Dan dia berbicara kepada manusia di dalam buayan dan dewasa dan dari orang-orang yang soleh. Monggo sekali lagi. Dan dia berbicara kepada manusia di dalam buayan dan dewasa dan dari orang-orang yang soleh. Soleh bermakna orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang yang dinamakan soleh tidak cukup namanya saja soleh, tapi juga harus perbuatannya juga soleh ya. Soleh ini lawannya fasik dan fasad. Orang-orang yang dalam dirinya punya sifat kemunafikan, dia akan terhindar dari kesolehan. Kenapa? Karena dalam dirinya ada kefasikan. Kalau dalam hatinya ada api, maka nggak mungkin api dan air bersatu. Ya, makanya kata ustadz-ustadz gitu ya, ketika kita melakukan kebaikan, maka kejahatan akan minggir. Tapi ketika kita melakukan kejahatan, maka kebaikan yang minggir. Kata Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Enggak pernah ada bercampur antara kebaikan dan keburukan. Boleh gak Ustadz saya menolong orang dengan harta curian? Enggak boleh. Bolehkah saya menyumbang ke panti asuhan dengan uang hasil korupsi? Enggak boleh. Nah itu dia. Jadi inilah yang disebut dengan wa minas sholihin, dan dari golongan orang-orang yang soleh. Jadi bukan hanya perbuatannya, dia juga terhindar dari perbuatan yang buruk. Qalat berkata, berkatalah Maryam. Kalau kalimat qala ada taknisnya di situ, ya berarti dia menandakan yang berkata perempuan. Kalau qala saja berarti laki-laki yang berkata ataupun umum. Ya. Tapi kalau ada taknya seperti itu, tak yang mangkok ada titik duanya di atas, nah, namanya tak taknis. Qalat berkata. Apa kata Sayyidatuna Maryam? Rabbi Tuhanku. Anna bagaimanakah yakunu menjadi li untukku atau bagiku. Yakunu li menjadi bagiku. Yakunu li menjadi bagiku atau adalah bagiku sama mananya. Ya. Yakunu li menjadi bagiku. Nah, waladun anak. Nah, kita lihat di situ waladun diakhiri dengan dhammah. Berarti waladun menjadi subjek ya. Berarti kalau subjek pertanyaannya apakah ya, menjadi apakah bagiku ya, ataupun dibalik, apakah yang menjadi untukku, nah seperti itu. Waladun anak. Wahai Tuhanku, bagaimanakah akan menjadi untukku seorang anak. Wa dan lam tidak, walam dan tidak.
Yamsas menyentuh ni aku. Yamsasni menyentuhku. Walam yamsasni dan tidak menyentuhku. Walam yamsasni dan tidak menyentuhku. Walam yamsasni dan tidak menyentuhku. Basyarun manusia. Basyarun manusia. Basyarun manusia. Basyarun diakhiri dengan dumah, berarti basyarun menjadi subjek. Berarti kalau subjek pertanyaannya siapa? Nah, siapa yang tidak menyentuhku? Basyarun manusia. Basyarun manusia. Bagaimana akan menjadi anak untukku ya Allah, sedangkan saya belum pernah disentuh manusia. Maryam ini dari lahir sampai usianya itu Maryam nggak pernah disentuh oleh manusia. Dihabiskan waktunya di mihrab saja. Bagaimana akan menjadi untukku seorang anak ya Allah? Qala berfirman. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Kadzaliki seperti itu. Kadzaliki seperti itu. Allahu Allah. Allahu Allah. Yahluku dia menciptakan. Yahluku dia menciptakan. Ma apa yang yasha'u dia kehendaki. Ma yasha'u apa yang dia kehendaki. Ma yasha'u apa yang dia kehendaki. Berfirmanlah Allah, seperti itulah Maryam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki. Idza ketika qadha menentukan atau memutuskan, sama ya. Qadha memutuskan. Ketika memutuskan di sini bukan memotong, tapi menentukan suatu keputusan. Qadha memutuskan. Amron perkara atau urusan. Ya, kita ikut di kamus saja, di kamus karena urusan. Ya. Amron urusan. Amron diakhiri dengan fathah, berarti amron menjadi objek. Ya. Berarti kalau objek pertanyaannya kepada apa? Ya. Kepada apa Allah Subhanahu wa taala memutuskan amron kepada suatu urusan? Seperti itu. Amron urusan. Fa innama sesungguhnya hanya maka sesungguhnya hanyalah. Fa innama maka sesungguhnya hanyalah. Fa innama maka sesungguhnya hanyalah. Yaqulu dia berfirman. Yaqulu dia berfirman. Lahu baginya. Lahu baginya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala ketika ingin memutuskan sesuatu? Kun jadilah. Kun jadilah. Kun jadilah. Fa maka yakunu, ada ya di depan artinya dia. Yakunu dia menjadi. Fa yakunu maka dia menjadi. Fa yakunu maka dia menjadi atau dia jadi. Kita perhatikan kalimat Allah ketika ingin memutuskan sesuatu, Allah cuma bilang 2 huruf saja. Apa yang Allah sampaikan? Kun saja. Fayakun ini bukan kata Allah. Fayakun ini kalau ada sebab ada akibat. Nah, ketika Allah berfirman kun, ya, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Maksudnya seperti itu. Baik, kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Qalat berkata, Robbi bagaimanakah ana, bagaimanakah yakunu menjadi li bagiku waladun anak, walam yamsasni dan tidak menyentuh aku, walam yamsasni dan tidak menyentuh aku, basyarun manusia. Qala berfirman kadzaliki seperti itu. Allah yahluku dia menciptakan ma yasha'u apa yang dia kehendaki. Idza ketika qada memutuskan amron
urusan, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah yaqulu, dia berkata, lahu, baginya, kun, jadilah, fayakunu, maka dia menjadi. Monggo kita artikan langsung maknanya. Qala Rabbi, bersama-sama, berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah menjadi bagiku anak dan tidak menyentuhku manusia, berfirman seperti itu Allah, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Ketika memutuskan urusan, maka sesungguhnya hanyalah dia berkata baginya, jadilah, maka dia menjadi. Monggo sekali lagi, berkata, wahai Tuhanku, bagaimanakah menjadi bagiku anak dan tidak menyentuhku manusia. Berfirman seperti itu Allah, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Ketika urusan, maka sesungguhnya hanyalah dia berkata baginya, jadilah, maka dia menjadi. Alhamdulillah. Nanti setelah Isya, setelah kita mempelajari ayat 47 ini, nanti setiap kali orang yang bertanya kepada kita, ataupun dalam hati kita mau bertanya, bagaimanalah saya ini usaha bekerja dari Yahono ya ini kok nggak bisa kaya, ya. Bagaimana jadinya orang-orang yang nggak pernah kerja ataupun dia lahir-lahir sudah kaya kok bisa punya banyak harta? Jawabannya di sini, Allah belum mengizinkannya menjadi kaya. Jawabannya simpel, bukan karena kita nggak berusaha, atau bukan karena dia ini lahir dari orang kaya. Allah belum mengizinkannya. Kan di ayat kita sebelumnya kan Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Ya toh? Kata Allah gini, katakanlah wahai Muhammad, Allahumma malikal mulki, Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala malikal mulki, yang maha memiliki segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasya, dialah Allah yang memberikan kepada orang yang dia kehendaki. Allah yang ingin memberi. Kita nggak bisa mengambilnya, tapi Allah yang memberi. Ya, tu'til mulka man tasya. Kemudian nanti dilanjutkan lagi, wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya, ya kan? Allah kemudian melanjutkan lagi, dia yang memuliakan, dia pula yang menghinakan. Ya, seperti itu. Nah, itulah. Makanya kalau ada orang yang bertanya, ya, kok enak banget sih jadi orang itu? Kenapa kok saya nggak kaya-kaya seperti orang itu? Allah belum mengizinkannya, belum waktunya kaya. Tenang, belum waktunya kaya. Apakah segala kebaikan ini berupa kekayaan? Boten. Kadang-kadang Allah ini mencegah kita agar nggak jadi seperti Korun. Itu dia. Allah ini saking sayangnya lah sama hambanya. Wahai hambaku, nanti kalau aku berikan kamu harta, nanti kamu malah lupa, ya toh? Ayat 5 ayat sebelum ini masih membahas tentang hal ini. Kalau Allah mau menjadikan kita kaya, maka mudah. Allah tinggal bilang kun fayakun, maka jadilah, maka menjadi. Itu dia. Ya, jangankan membuat kita menjadi kaya. Orang yang sudah kaya dimiskinkan pun bisa. Tapi masalahnya mana yang lebih baik untuk kita? Dunia yang sementara atau akhirat yang selamanya? Karena Allah menginginkan kebaikan untuk kita, akhirat selamanya, maka di dunia mungkin kita akan diberikan kesulitan. Agar kita semakin bersyukur dekat dengan Allah. Bayangkan manusia ini, ya, diberikan nikmat terus menerus. Apakah mereka jadi ingat sama Allah? Semakin lupa.
Ya, naudzubillah, tapi kita juga nggak minta ujian ya. Hah. Nah, itu husnuzon kita, bukan doa kita, itu husnuzon kita kepada Allah. Ketika kita diberikan kesulitan, kita diberikan ujian, cobaan, itu bentuk sayangnya Allah sama kita. Betul. Bayangkan manusia ini, nikmat terus, diberikan ujian ya, geronjalan sekali, 2 kali gini, langsung. Yang nggak pernah tahajud, jam setengah 11 malam, jam setengah 12 malam, nggak nunggu jam setengah 2. Setengah 11 ini sampai pagi tahajudnya. Lah, umpama ya kita semoga kita terhindar dari sifat yang nggak baik. Umpamalah kita jadi tuan ya, punya hamba seperti itu. Apa nggak kita berikan ujian aja dia? Kalau begitu. Makanya ada kalanya para ulama ini berkata, hamba ini ketika diberikan ujian, kalau dia lolos dengan sempurna ini maksudnya dia lolos terus nggak balik ke asal lagi gitu loh. Dia lolos dan dia istiqomah terus dalam kebaikan ini. Maka Allah juga akan istiqomahkan untuknya kebaikan yang nggak akan terputus. Ibarat kita bilang dulu sama Allah, ya Allah ini loh saya. Walaupun kau berikan ujian sama saya atau enggak kamu berikan ujian sama saya, ya Allah saya selalu istiqomah dalam kebaikan. Ini namanya orang-orang yang sudah benar. Enggak, ketika diberikan ujian dia dekat sama Allah, ketika ujiannya sudah diangkat sama Allah, balik lagi asal. Jangankan tahajudnya, ya 5 waktunya amblas. Nah, itu dia. Makanya kalau kita memang mau diperkenankan doa, maka kita buktikan dulu sama Allah. Ya Allah, ini loh, saya sebelum kau berikan ujian saya sudah istiqomah. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan, masih ada waktu. Nabi Isa yang bagaimana? Dan yu'allimu, dia mengajarkan kepadanya. Wa yu'allimuhu, dan dia mengajarkan kepadanya. Wa yu'allimuhu, dan dia mengajarkan kepadanya, atau dan dia mengajarkannya ya, boleh seperti itu juga. Wa yu'allimuhu, dan dia mengajarkannya. Wa yu'allimuhu, dan dia mengajarkannya. Alkitaba, kitab. Alkitaba, kitab. Alkitaba, kitab. Alkitaba diakhiri dengan fathah, berarti alkitaba menjadi objek. Berarti pertanyaannya bagaimana? Kepada apa dia mengajarkan? Ya, kepada apa Allah mengajarkan kepada Nabi Isa? Alkitaba, kitab. Alkitaba, kitab. Apalagi yang Allah ajarkan kepada Nabi Isa? Wal hikmata, dan hikmah. Wal hikmata, dan hikmah. Apalagi yang Allah ajarkan kepada Nabi Isa? Wat taurata, dan Taurat. Wat taurata, dan Taurat. Dan apalagi yang Allah ajarkan kepada Nabi Isa? Wal injila, dan Injil. Kita ulangi dulu terjemah perkataannya. Wa yu'allimuhu, dan dia mengajarkannya. Kepada apa? Alkitaba, kitab. Dan apalagi? Wal hikmata, dan hikmah. Wa taurata, dan Taurat. Dan apalagi? Wal injila, dan Injil. Mari kita artikan langsung maknanya. Dan dia mengajarkannya kitab dan hikmah dan Taurat dan Injil. Monggo sekali lagi. Dan dia mengajarkannya kitab dan hikmah dan Taurat dan Injil. Alhamdulillah. Baik. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Sekarang kita persiapan dulu sholat. Nanti setelah Isya kita akan bahas. Ada 2 kuasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Ada bis sabab, dengan sebab perantara. Ada yang tidak melalui sebab, Allah turunkan langsung untuknya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan contohkan dalam Al-Qur'an. Nabi Zakaria berdoa sama Allah sampai usia 125 tahun, nggak punya anak. Orang sudah 125 tahun berdoa sama Allah langsung diberikan. Akhirnya punya anak, namanya Yahya.
Nabi Ibrahim berdoa sama Allah sampai umur 50 tahun nggak punya anak, berdoa sama Allah lagi, akhirnya punya anak Ismail. Kemudian Maryam yang mana dia ini selalu mendekatkan diri kepada Allah, Allah langsung karuniakan kepada dia Isa. Artinya tidak semua hal yang kita kerjakan ini akan membuahkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada kalanya ketika kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kita dari arah yang lain. Ya, Allah Maha Kuasa. Baik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.